Assalamualaikum, hai perkenalkan nama, saya Sofiah Nur, Mukaroman, NIM 858615537. Saya mahasiswa Universitas Terbuka yang mengikuti tutorial online mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan kode PAUD 4208. Melalui mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus PAUD 4208, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menangani serta menyelesaikan kasus anak usia dini dengan perkembangan non-normatif sesuai dengan kapasitasnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus PAUD membahas mengenai ragam permasalahan dan hambatan perkembangan yang terjadi pada anak usia dini seperti 1. Perbedaan anak yang normatif dan non-normatif, 2. Gangguan fisik, 3. Gangguan panca indera, 4. Gangguan autism, 5. Gangguan perilaku, 6. Gangguan inteligensi, 7. Gangguan bahasa, 8. Gangguan perkembangan sosial, 9. Permasalahan perkembangan dengan rutinitas harian, 10. Gangguan attachment, 11. Anak yang mengalami maltreatment, 12. Serta bentuk kerjasama untuk menangani anak non-normatif. Mata kuliah ini bermanfaat dalam mengidentifikasi serta mengambil tindakan yang tepat dalam penanganan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kapasitasnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Materi akan dibahas melalui penjelasan materi, pemberian contoh, dan pemecahan masalah. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi dilakukan dengan memberikan tugas berupa latihan mengerjakan soal-soal atau kasus mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus. Mata kuliah ini sangat erat dengan mata kuliah psikologi perkembangan anak. Tema dari tugas 3 ini, kita mahasiswa disuruh untuk menjelaskan dan belajar menangani anak berkebutuhan khusus, karena anak dengan kebutuhan khusus perlu ditangani agar dapat tetap optimal untuk berperan di masyarakat. Di tugas 3 ini, saya akan menjelaskan anak yang mengalami gangguan makan dan cara menanganinya menurut penelitian saya yang sering saya jumpa di peserta didik saya. Gangguan makan pada anak TK taman kanak-kanak bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab yang umum. Anak mungkin mengalami masalah kesehatan seperti alergi makanan, intoleransi laktosa, atau penyakit pencernaan yang membuat mereka merasa tidak nyaman saat makan. Anak yang mengalami stres atau kecemasan, baik di rumah maupun di sekolah, mungkin menunjukkan gangguan makan sebagai bentuk respons terhadap perasaan tidak nyaman. Siswa terlihat tidak tertarik dengan makanan, beberapa siswa tampak tidak bersemangat saat makan, bermain dengan makanannya, atau menunjukkan ekspresi tidak suka terhadap makanan yang disajikan. Beberapa anak memiliki sensitivitas terhadap tekstur, rasa, atau bau makanan tertentu yang dapat menyebabkan mereka menolak makanan tertentu atau hanya mau makan makanan tertentu. Dan yang terakhir, pengalaman buruk terkait makanan, seperti tersedak atau alergi makanan yang parah, bisa membuat anak takut mencoba makanan baru atau bahkan makanan yang sudah dikenal. Perilaku menolak makanan ini, salah satunya disebabkan oleh sensitivitas dari organ-organ di dalam mulut. Anak merasa tidak nyaman dengan tekstur yang keras atau kasar, sehingga menolak untuk dimakannya. Ada nada pula karena bau atau aroma yang dihasilkan dari makanan tertentu. Hal tersebut dihubungkan dengan masalah sensori dan biasanya genetik dan diturunkan oleh kedua atau salah satu dari orang tuanya. Selain itu, bagaimana orang tua memberikan makanan kepada anak akan memberikan pengaruh pada munculnya penolakan makan, pemaksaan, aturan yang kaku, interaksi yang tidak menyenangkan bagi anak. Maka perilaku orang tua menjadi sangat penting, karena perilaku makan orang tua yang suka memilih makanan akan mempengaruhi anak. Anak biasanya akan meniru orang tuanya. Jadi dari pengamatan saya dan sudah mencoba dengan tema sayuran, ada beberapa anak yang tidak suka dengan sayuran. Tapi karena sayur tersebut dijadikan keripik, anak-anak jadi suka dengan sayur. Sebenarnya anak itu bisa diatur, hanya bagaimana cara orang tua membuat anak bisa mencintai makanan. Ajarkan anak bisa menghargai makanan dan kasih contoh dan pengertian agar anak mau makan. Jangan terlalu sering menuruti kemauan anak. Ajarkan anak untuk mendengarkan isi hati mamanya juga. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Referensi dan sumber saya mengambil di modul PAUD penanganan anak berkebutuhan khusus.